Uni Emirat Arab telah menerobos blokade Iran di Selat Hormuz dan sedang membangun strategi regional mereka sendiri setelah keluar dari OPEC. Ini mungkin adalah berita yang paling diremehkan minggu ini. Sementara semua orang memperhatikan pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping, Uni Emirat Arab diam-diam melakukan sesuatu yang mengubah seluruh geopolitik energi di Timur Tengah. Mereka mengumumkan bahwa mereka sedang membangun pipa minyak kedua yang meminta Selat Hormuz, yang akan memungkinkan peningkatan pasokan minyak hingga 2 kali lipat. Dan ini penting dalam konteks bahwa Uni Emirat Arab keluar dari OPEC setelah setengah abad menjadi anggota. Dan sekarang, pipa minyak baru ini pada dasarnya memungkinkan mereka untuk mengekstraksi dan menjual minyak jauh lebih banyak daripada yang diizinkan dalam kuota OPEC. Selain itu, seperti yang terungkap, Uni Emirat Arab juga melakukan serangan terhadap Iran. Serangan langsung, sementara Donald Trump sedang melakukan negosiasi. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, tulis komentar kalian, dan tolong juga subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, mari kita mulai dari pipa minyak. Karena secara teknis ini adalah cerita yang sangat penting yang akan mengubah wilayah ini secara permanen. Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Khaled bin Muhammad, hari ini secara resmi memerintahkan untuk mempercepat pembangunan West East Pipeline yang baru. Ini adalah pipa baru dari ladang minyak Habshan ke pelabuhan Fujairah di pantai Teluk Oman. Batas waktu penyelesaian pembangunannya cukup singkat, yaitu sebelum awal tahun 2027. Tujuannya adalah untuk menggandakan kapasitas ekspor melalui Fujairah. Dan ini penting karena pada praktiknya ini berarti bahwa Uni Emirat Arab akan dapat mengekspor minyak tanpa melalui Selat Hormuz dengan volume, perhatikan, hingga 3,6 juta barel per hari. Dan angka ini bahkan lebih penting. Masalahnya adalah sebelum perang, yaitu ketika semuanya masih tenang, Emirat memproduksi sedikit kurang dari 3,4 juta barel per hari. Itu adalah seluruh volume produksi negara tersebut. Sekarang akan lebih banyak lagi. Setelah penutupan Selat Hormuz, produksi turun setengahnya. Iran memaksa Emirat untuk mengurangi produksi karena tidak ada tempat untuk mengekspor. Sekarang, Emirat akan memiliki rute baru yang sama sekali tidak bergantung pada perang. Dan setelah keluar dari OPEC, Emirat sama sekali tidak memiliki kuota. Komentar resmi dari Emirat tentang keluar dari OPEC terdengar seperti ini. Ini adalah langkah strategis dan ekonomi jangka panjang serta perubahan profil energi negara tersebut. Keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC. Fakta ini menghancurkan monopoli historis produsen Timur Tengah yang telah ada sejak berdirinya OPEC pada tahun 1960. Sekarang Iran dan tanggapannya. Karena Teheran seolah-olah tidak tinggal diam. Iran memahami bahwa Emirat jelas berusaha untuk menghindari blokade. Oleh karena itu, diketahui bahwa pelabuhan Fujairah yang dimaksud telah diserang beberapa kali, yang menyebabkan penghentian sementara pengiriman minyak pada bulan April. Sebelumnya, pada bulan Maret, drone Iran juga menyerang fasilitas minyak di Fujairah. Artinya, Iran memahami apa yang sedang dibangun oleh Uni Emirat Arab dan berusaha menggagalkan proyek tersebut sejak awal. Namun, Uni Emirat Arab tidak hanya merespons dengan pembangunan saja. Uni Emirat Arab secara diam-diam melancarkan serangan militer terhadap Iran. Serangan terhadap kilang minyak di Pulau Lavan, Iran di Teluk Persia pada awal April. Diketahui bahwa ini adalah ulah Uni Emirat Arab. Secara resmi, Uni Emirat Arab tidak mengakui hal ini, tetapi juga tidak membantahnya. Negara yang secara bersamaan membangun pipa minyak yang meminta Selat Hormuz, keluar dari OPEC, dan diam-diam menyerang infrastruktur Iran. Tapi maaf, ini sudah bukan pemain netral lagi. Ini adalah negara yang sudah memilih pihak, dan pihak itu jelas bukan Iran. Dan di sini, Uni Emirat Arab mulai bertindak dengan sangat mandiri. Masalahnya adalah, strategi energi Amerika Serikat dibangun atas dasar bahwa Selat Hormuz ditutup. Ini menciptakan tekanan pada semua pihak, termasuk Tiongkok. Dan tekanan ini pada akhirnya seharusnya memaksa Teheran untuk mau bernegosiasi. Namun jika Uni Emirat Arab membangun jalur alternatif dan Arab Saudi juga sudah lama menggunakan East-West Pipeline mereka untuk meminta Selat Hormuz, maka pengaruh tekanan melalui sektor energi sebagian hilang. Atau saya bisa katakan menjadi lebih lemah. Di sisi lain, bagi Iran ini juga menjadi masalah, karena andalan utama mereka yaitu blokade Hormuz secara bertahap kehilangan kekuatannya.
Disinilah Uni Emirat Arab mulai berperan. Putra mahkota Uni Emirat Arab hari ini menyatakan hal berikut, kutipan. Uni Emirat Arab berada pada posisi yang baik sebagai produsen energi global yang bertanggung jawab dan andal, dengan fleksibilitas operasional untuk secara bertanggung jawab meningkatkan produksi demi memenuhi kebutuhan pasar, ketika pembatasan ekspor memungkinkan hal itu. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari, kami siap memompa lebih banyak, dan ke depannya kami akan memompa lebih banyak lagi. Karena kami akan menjadi independen dari Selat Hormuz, kami akan menjadi independen dari OPEC, dan kami tidak akan peduli dengan Iran. Sekarang, mengapa ini penting omong-omong bagi Ukraina dan Eropa? Para analis percaya bahwa langkah ini mencerminkan redistribusi kekuasaan energi yang lebih luas di dunia yang menguntungkan Amerika Serikat. Setelah penghentian pipa gas Nord Stream pada tahun 2013 yang menyebabkan Eropa beralih dari gas Rusia ke gas Amerika, tren serupa juga terbentuk di sektor minyak. Awalnya Eropa beralih ke gas alam cair dari Amerika dan Timur Tengah. Sekarang dunia secara bertahap beralih ke minyak dari Teluk Persia yang berhasil melewati blokade Selat Hormuz. Dan yang penting dalam seluruh cerita ini adalah bahwa Rusia kehilangan pengaruh energi di Eropa di mana-mana. Dalam cerita ini, Rusia sama sekali tidak keluar sebagai pemenang. Dalam jangka pendek, sayangnya, Rusia bisa mendapatkan keuntungan dari perang ini karena harga minyak naik. Namun dalam jangka panjang, Rusia jelas kalah. Namun, ada batasan prinsipil dan kejujuran menuntut untuk tetap menyebutkannya. Meskipun pipa minyak alternatif dapat mengurangi risiko, mereka tidak dapat sepenuhnya menggantikan volume minyak harian yang sangat besar yang biasanya melewati Selat Hormuz. Sekitar 20 juta barel minyak dan produk minyak setiap hari melewati selat ini. Ini jauh melebihi kapasitas jalur alternatif yang ada saat ini. Di sini saya akhiri dulu. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.